Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan insya Allah berkesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Tidak lupa juga salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kultum Ramadan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema penting khususnya bagi para pelajar, yaitu ilmu dan akhlak, dua sayap kesuksesan. Pelajar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Wahyu pertama yang turun bukan tentang sholat atau puasa, tetapi tentang membaca dan belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Allah juga menegaskan keutamaan orang berilmu dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bagi seorang pelajar, ilmu adalah bekal utama untuk meraih masa depan. Tanpa ilmu, seseorang akan sulit membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dikisahkan dalam Ta'limu Ta'alim, ada seorang murid yang sangat tekun menuntut ilmu. Ia rajin hadir di majelis, bersungguh-sungguh menghafal, dan tidak pernah malas belajar. Namun anehnya, ilmunya sulit melekat dan tidak membawa keberkahan. Hafalannya cepat hilang dan pemahamannya terasa berat. Murid tersebut kemudian mengadu kepada gurunya, "Wahai guruku, aku telah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tetapi aku tidak merasakan keberkahan dan kemudahan dalam memahaminya." Sang guru pun menasihatinya dan berkata, "Periksalah kembali adabmu dalam menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan memberikan cahayanya kepada orang yang kurang menjaga adab." Setelah merenung, murid itu menyadari kesalahannya. Ia sering berjalan di depan gurunya tanpa izin, tanpa permisi, duduk lebih tinggi dari posisi gurunya, dan terkadang berbicara tanpa adab di dalam majelis. Sejak saat itu, ia memperbaiki adabnya. Ia tidak melangkah di depan gurunya, duduk dengan tawadu, mendengarkan dengan khusyuk, dan selalu mendoakan gurunya. Tak lama kemudian, hafalannya menjadi kuat, pemahamannya terbuka, dan ilmunya bermanfaat. Ia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa keberkahan ilmu itu bukan karena kecerdasanku, tapi karena adab kepada guru." Penegasan dalam kitab Ta'limu Ta'alim, "Innama yudrakul ilma bita'zimi wal hidmah." Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan memuliakan guru dan berkhidmah. Dan juga disebutkan, "Man akhadal ilma bighairi adabin yu'aqabu bihirmani barokah." Barang siapa mengambil ilmu tanpa adab, maka ia akan dihukum dengan terhalangnya keberkahan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun perlu kita sadari, ilmu tanpa akhlak ibarat pedang tanpa sarung. Tajam tetapi berbahaya. Banyak orang berilmu tinggi tetapi tidak membawa manfaat.
karena rusaknya akhlak. Rasulullah SAW bersabda, diutus ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bagi pelajar, akhlak tercermin dalam sikap hormat kepada guru, jujur saat ujian, disiplin belajar, rendah hati, dan tidak sombong dengan ilmunya. Hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimakumullah adalah contoh nyata perpaduan antara ilmu dan akhlak. Beliau berkata, laisal ilmu ma hufidhu walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukan yang sekedar dihafal, tetapi ilmu adalah yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim yang banyak dipelajarin di pesantren mazhab Imam Syafi'iyah, disebutkan bahwa keberkahan ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan adab, seperti memuliakan guru, menjaga hati, dan menjauhi maksiat. Imam Syafi'i juga pernah menasihati muridnya, syakautu ila waqi'i su'a hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku, lalu ia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ilmu dan akhlak adalah dua sayap kesuksesan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pelajar diibaratkan seperti burung. Ilmu adalah sayap kanannya, akhlak adalah sayap kiri. Jika salah satunya rusak, maka burung itu tidak akan mampu terbang tinggi. Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki keduanya. Puasa melatih kejujuran dan pengendalian diri. Tilawah Al-Quran menambah ilmu dan ketenangan hati. Salat dan doa membentuk akhlak yang lembut dan tawadu. Semoga kita, khususnya para pelajar, menjadi generasi yang cerdas ilmunya, mulia akhlaknya, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa adaba. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkan kepada kami ilmu serta akhlak yang mulia. Terima kasih Sobat Ramadan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.